Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur. Yang dari nikmat kecil hingga nikmat besar. Untuk itu, kita sebagai hamba Allah yang tiada apa-apanya, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillah. Selawat dan beriringkan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi rahmatan lil alamin, yang mana Nabi Muhammad juga adalah salah satu orang terpengaruh di muka bumi ini. Marilah sama-sama kita berselawat dengan berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik teman-temanku sekalian, perkenalkan, nama saya Rusdi Arif. Saya dari Universitas PTIQ Jakarta, Fakultas Dakwah, jurusan Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang am dan khos, yang mana ini adalah materi ujian tengah semester kaidah tafsir, yang mana dosen pengampunya Ibunda Agustriani. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan am dan khos. Yang pertama adalah am. Am menurut bahasa ialah umum atau menyeluruh. Sedangkan di kaidah tafsir, am ialah ayat-ayat Al-Quran yang masih memiliki arti dan makna yang umum atau universal. Sedangkan khos menurut bahasa ialah khusus. Dan kaidah tafsir ialah ayat-ayat yang mengkhususkan. Ayat-ayat yang mengkhususkan ayat-ayat am. Contohnya ialah terdapat di dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Kalau teman-teman sekalian hanya membaca sepenggal ayat atau satu ayat ini doang, maka kita akan gagal paham dengan ayat tersebut. Kita akan gagal paham dengan tentang pengerjaan sholat. Buat apa sih kita sholat? Sedangkan di dalam dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya udah, berarti orang yang sholat itu celaka. Bagus aja nggak usah sholat. Sholat nggak sholat tetap celaka kok. Jadi itu pemahaman yang salah ya teman-teman. Jadi ayat ini masih menjelaskan tentang keumuman. Ayatnya ini masih umum, masih universal.
Karena di situ orang-orang, belum ada pengkhususan orang-orang yang mana yang celaka. Orang-orang yang mengerjakan sholat yang mana yang dia celaka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ayat ini dengan ayat setelahnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai mengerjakan sholat. Berarti orang yang celaka yang dimaksud oleh ayat sebelumnya fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang mengerjakan sholat. Bukan orang-orang yang mengerjakan sholat itu semua, tapi ada pengkhususannya, yaitu orang-orang yang lalai mengerjakan sholat. Baru ayat setelahnya, yaitu orang-orang yang berbuat ria, yaitu dia mengerjakan sholat itu dengan niatnya ria. Aku sholat dulu lah biar dipuji. Aku sholat dulu lah, ada cewek cantik di masjid situ. Nah, itu dia. Jadi ya kesimpulannya, adalah ayat yang yang arti dan maknanya masih umum, sehingga ada ayat yang harus mengkhususkannya. Baik, segitu aja. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.